Rugilah beli asuransi, mendingan duitnya didepositoin atau dibeliin logam mulia aja, lebih untung, atau ditaruh di saham. Nah teman-teman, supaya kamu paham kalau asuransi itu bukan investasi, kamu dengerin ya video ini sampai habis. Rugilah investasi di asuransi, mendingan duitnya didepositoin atau dibeliin logam mulia aja. Nah teman-teman, kita sering banget ya denger kalimat seperti yang saya sebutkan ini. Banyak orang salah paham tentang asuransi. Udah bayar asuransi bertahun-tahun, begitu mau ditarik tabungannya nggak ada. Apalagi ada yang mengira asuransi ini adalah tabungan atau investasi. Jadi mereka ngerasa kalau aku setor 1 juta, duit yang harusnya aku tarik itu ya 12 juta dalam setahun atau 120 juta dalam 10 tahun. Banyak loh orang-orang yang salah paham atau gagal paham tentang asuransi ini. Agen asuransi hidup mewah, agen asuransi kerjaannya jalan-jalan terus ke luar negeri, makanin duit nasabah, pakai barang-barang bermerek, barang-barang mewah, makan enak terus. Nah, investasi di asuransi rugilah, mendingan duitnya buat ditabung, nabung di logam mulia, deposito, reksadana, saham, beli properti, jauh lebih untung lah. Itu tadi seputar komentar-komentar tentang bisnis dan agen asuransi yang sering banget kita denger di sosial media ya. Yuk pahami dulu fungsi dan tujuan orang beli asuransi sebelum kita masuk ke mitos dan fakta seputar bisnis dan agen asuransi. Saya mau jelaskan pengertian asuransi secara umum dulu ya. Mulai dari objek asuransi. Nah, objek asuransi ini artinya yang diasuransikan. Objek dari asuransi itu sendiri bisa berupa orang atau barang. Contohnya nih, kalau kita kirim laptop senilai 20 juta keluar kota, maka yang kita beli asuransi adalah proteksi senilai laptop 20 juta. Kalau kita asuransikan rumah senilai 1 miliar, ya artinya kalau rumah itu kebakaran, maka kita akan dapat penggantian sebesar kontrak 1 miliar. Tujuannya buat apa? Kalau misalnya seseorang rumahnya tiba-tiba kebakaran, nah namanya resiko, maka orang itu akan ngalamin yang namanya kerugian secara keuangan kan. Nah rumah yang kebakaran ini tentu butuh waktu untuk dibangun. Kalau orang punya asuransi, mereka akan dapatkan penggantian uang senilai 1 miliar atau seharga rumah tersebut. Jadi orang yang mengasuransikan rumahnya, mereka mendapatkan penggantian uang yang bisa dipakai untuk membeli rumah baru. Jadi orang itu tidak rugi secara keuangan. Sama fungsi asuransi terhadap jiwa atau proteksi kesehatan seseorang, fungsinya adalah untuk menggantikan nilai keuangan atau value, nilai ekonomis dari orang yang diasuransikan ini. Kalau kita bilang sebagai objek asuransi, objeknya itu ya bisa berupa barang, bisa berupa orang. Kalau berupa barang ya seperti laptop dan rumah tadi yang saya ilustrasikan. Kalau berupa orang, maka orang yang diasuransikan tergantung lagi nih. Yang diasuransikan adalah nilai dari ekonomis orang tersebut, apakah nilai dari penghasilan yang diproteksikan, atau nilai dari kesehatan. Misalnya kalau orang masuk rumah sakit, mereka butuh biaya berobat senilai 1 miliar, maka pihak asuransi akan menggantikan uang tunai sebesar 1 miliar. Bisa ditransfer ke rekening bank dari si orang yang diasuransikan ini, atau bisa juga dibayarkan ke pihak rumah sakit. Jadi tergantung dari manfaat yang dibeli orang ini ya. Nah, karena yang diasuransikan adalah objeknya, tentu kita nggak berharap dong. Misalnya orang beli asuransi kebakaran, yang diproteksi adalah rumahnya yang senilai 1 miliar tadi itu. Orang ini udah bayar premi asuransi selama 10 atau 20 tahun. Nggak ada kan orang yang ngarepin terjadi kebakaran, aduh rugi deh bayar asuransi, kok nggak kebakaran-kebakaran ya, bayar premi sia-sia dong. Nah, nggak ada yang seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kalau yang diasuransikan adalah nilai ekonomis dari seseorang, kalau objeknya adalah manusia, maka yang diasuransikan adalah nilai dari orang itu sendiri, yang dihitung dari nilai uang, atau dihitung dari nilai berapa besar sih kira-kira value orang ini. Kalau dia masih sehat, masih produktif, kira-kira orang ini bisa hasilkan uang berapa yang dibawa pulang untuk keluarga. Belum lagi kalau kita bilang orang yang diasuransikan itu mendadak meninggal. Jadi yang kita hitung adalah berapa besar sih biaya yang seharusnya dibutuhkan oleh keluarga
anak-anak, istri, atau pasangan hidup dari orang yang ditinggalkan supaya mereka bisa tetap bertahan hidup. Contoh, Bapak A punya penghasilan 20 juta per bulan dan dibutuhkan oleh keluarga. Bapak A tiba-tiba pindah ke surga. Maka tanggung jawab yang harusnya dipenuhi untuk anak-anak, kebutuhan sekolah, untuk istri, kebutuhan dapur, bayar air, listrik, telepon, dan lain-lain, keluarga butuh uang senilai 20 juta yang biasanya dibawa pulang oleh si Bapak A. Jadi yang diproteksi adalah penghasilan dari si Bapak A ini, yaitu sebesar 20 juta per bulan. Nah, fungsi asuransi ini bukan berarti membuat Bapak A ini tidak jadi meninggal atau menghentikan meninggalnya Bapak A ini, tapi lebih ke jaga uang yang seharusnya dibawa pulang oleh Bapak A yang senilai 20 juta tadi itu. Nah, jadi asuransi ini dibeli untuk memproteksi keluarga yang dicintai, yang ditinggalkan, bukan untuk proteksi jiwa dari Bapak A ini sendiri ya. Nah, berapa besar sih premi asuransi yang dibutuhkan setiap bulan untuk memproteksi biaya hidup keluarga Bapak A atau penghasilan si Bapak A yang senilai 20 juta tadi itu? Nah, jawabannya dihitung lagi teman-teman. Apakah Bapak A ini mau memproteksi biaya hidup selama 5 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun? Contoh, Bapak A mendapatkan penghasilan 20 juta setiap bulan. Kalau 20 juta dikalikan 12 bulan, maka dalam 1 tahun sebenarnya nilai ekonomis dari Bapak A ini adalah sebesar 240 juta yang harusnya dia bawa pulang ke rumah. Tapi karena Bapak A ini mendadak meninggal dunia, maka keluarga kan nggak dapet dong 240 juta ini. Nah, dihitung nih tergantung dari usia Bapak A ini sendiri. Berapa usianya, bagaimana dengan pola hidupnya, apakah si Bapak A ini merokok atau tidak merokok. Kemudian selain dari pola hidup, jenis pekerjaan Bapak A juga mempengaruhi berapa besar premi yang harus disetor kepada pihak asuransi. Profil pekerjaan, resiko pekerjaan, apakah Bapak A ini mandor, sales, staf admin, atau manajer. Nah, profil pekerjaan juga pengaruh kepada berapa besar biaya asuransi yang harus dibayar oleh si Bapak A ini. Jadi, selain faktor jenis kelamin, faktor usia, faktor jenis pekerjaan, faktor pola hidup, banyak juga faktor-faktor lain yang harus dihitung oleh pihak asuransi supaya mereka bisa menentukan berapa besar nih premi yang harus dibayar oleh Bapak A untuk mendapatkan proteksi sebesar 240 juta per tahun tadi. Kalau Bapak A merasa, aku pengen nih ninggalin biaya hidup selama 5 tahun untuk istri dan anak-anak. Kalau tiba-tiba terjadi resiko yang tidak diinginkan, maka istri dan anak-anak nggak perlu turun level hidupnya. Bapak A bisa aja menghitung 20 juta dikalikan dengan 60 bulan. Nanti dihitung preminya berdasarkan sistem dari pihak perusahaan asuransi. Yang pastinya premi yang dikeluarkan oleh nasabah atau si Bapak A ini tentu angkanya kecil. Karena asuransi ini kan sifatnya jangka panjang. Dan jadi teman-teman, kalau orang yang beli warisan senilai 10 miliar dengan orang yang beli warisan sebesar 1 miliar dengan jenis kelamin yang sama, usia yang sama, profil pekerjaan yang sama, preminya tentu beda ya, karena kan besarnya proteksi itu berbeda. Pengertian dari asuransi itu sendiri kan transfer resiko. Jadi mentransfer resiko yang terjadi atau yang kemungkinan terjadi pada orang yang membeli asuransi. Artinya harusnya tadinya kan resiko ini jadi milik si orang ini, tapi karena dia beli asuransi, maka resikonya secara keuangan itu dioper ke pihak perusahaan asuransi. Jadi transfer resiko ya, yang pastinya bukan investasi. Yang diukur itu dalam bentuk materi atau dalam bentuk uang. Contoh, seseorang beli asuransi kesehatan, katakanlah orang ini bernama Bapak A. Kemudian Bapak ini mengalami resiko sakit kanker, butuh biaya berobat, biaya operasi, biaya kemoterapi, PET scan, bone scan, cek laboratorium, cek darah, konsultasi dokter, dan lain-lain. Nah, Bapak ini harus membayar sejumlah uang yang cukup besar ke rumah sakit untuk biaya pengobatan supaya bisa sembuh. Nah, jadi jika si Bapak A tidak punya asuransi kesehatan untuk bayar biaya berobat yang cukup mahal ke rumah sakit, biasanya Bapak A kemungkinan besar akan pakai uang tabungan pribadi yang disimpan di bank.
atau segera mencairkan investasi yang lebih liquid seperti logam mulia yang sudah disimpan bertahun-tahun, deposito, reksadana, saham, atau kalau nominalnya besar banget nih, mau nggak mau ya Bapak A jual aset seperti rumah, tempat tinggal, atau tanah investasi yang tadinya diharapkan untung ya. Bahkan bisa juga loh Bapak A terpaksa menarik modal usaha atau menjual usaha yang sedang dijalankan. Meskipun usaha tersebut justru jadi mangkok nasi utama dari Bapak A untuk keluarga Bapak A ini. Karena bisa saja Bapak A nggak punya investasi atau tabungan yang cukup. Kebanyakan orang kan sekarang semua hartanya dipakai untuk perputaran modal usaha kan, dan keuntungannya diputerin lagi ke modal. Banyak orang males beli asuransi karena punya pengalaman buruk tentang asuransi. Ada yang punya pengalaman langsung, ada yang pengalamannya dari keluarga langsung, dari temen, dari saudara. Ada juga loh yang denger-denger pengalaman sepenggal atau sedikit-sedikit dari orang lain yang ditambah-tambahin bumbu, terus ikut-ikutan negatif tentang asuransi. Padahal segitu pentingnya ya fungsi asuransi untuk jaga kondisi keuangan seseorang bahkan seisi keluarga, supaya keluarga ini atau orang ini nggak alami yang namanya kebangkrutan atau mereka alami kerugian secara finansial. Biasanya saat seseorang drop secara keuangan, ya mereka akan terkena dampak secara mental juga, karena level kehidupan seseorang udah pasti akan menurun. Tidak hanya dari segi harus hemat-hemat untuk biaya hidup, tapi ada resiko-resiko juga yang terjadi. Bisa aja anak terpaksa berhenti sekolah, istri juga harus hemat-hemat untuk kebutuhan dapur, bayar listrik juga dihemat, telepon juga dihemat. Karena orang yang sakit ini kan sudah tidak bisa produktif lagi, udah nggak bisa kerja lagi. Jadi pencari nafkah utama ya otomatis stop menghasilkan uang. Dengan adanya asuransi, maka seseorang atau sebuah keluarga bisa hidup dengan layak, hidup tetap aman dan nyaman karena terhindar dari resiko kebangkrutan. Jika sewaktu-waktu salah satu dari anggota keluarga ada yang sakit berat, apalagi kita tahu nih sekarang banyak banget loh faktor yang memicu seseorang terkena sakit kritis seperti kanker, jantung, tumor, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Nah, faktor-faktor apa aja sih yang memicu orang bisa kena sakit kritis? Faktor itu tentu tidak hanya dari segi faktor genetik ya. Biasanya kan katanya faktor genetik ini adalah faktor tertinggi yang membuat seseorang bisa terkena sakit kritis. Sekarang nggak cuma dari faktor genetik aja loh, dari faktor pola hidup, makan makanan cepat saji, makan makanan yang dimasak berulang-ulang, sering begadang. Bahkan banyak juga nih yang terkena faktor apes. Nah, maksudnya gimana? Faktor apes ini nggak ada pemicu, nggak ada faktor genetik, usia masih muda, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, kena serangan jantung, kena kanker. Bahkan seperti yang teman-teman tahu ya, sekarang banyak banget loh anak-anak yang menderita diabetes. Balik lagi, saat seseorang kena sakit atau salah satu dari anggota keluarga ada yang sakit, tentu keluarga mengharapkan orang ini bisa segera sembuh. Mereka akan mengupayakan banyak hal dan mereka rela keluar uang berapapun juga. Yang penting anggota keluarga yang dicintai ini bisa segera sembuh dan mendapatkan pengobatan terbaik, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, agen asuransi cuma fokus sama keuntungan pribadi mereka aja. Nah, teman-teman, agen asuransi kalau jualan polis memang dapat komisi atas penjualan mereka. Komisi ini yang bayar ya perusahaan. Kalau agennya rajin, pasti nasabahnya banyak. Atau kalau agennya udah leader, timnya banyak, leader ini rajin, kasih edukasi yang benar tentang asuransi, timnya profesional, bisa dipercaya, maka nasabahnya pasti banyak, teman-teman. Semakin besar nasabahnya, ya semakin besar komisi yang didapat oleh si agent atau leader ini. Sama lah seperti kita jualan barang pada umumnya. Contoh nih, saya dulu pernah jadi sales di perusahaan IT. Saya jual komputer. Saya dapat reward jalan-jalan ke luar negeri tiap tahun. Nah, karena saya rajin, jaga pameran, nyeles ya, saya kerja lebih dari 10 jam sehari, saya selalu capai target. Nah, si bos nih sering kasih saya jalan-jalan ke luar negeri. Nggak mungkin dong customer-customer saya yang sering beli laptop atau jadi langganan saya bilang, wah si Evi ini tiap tahun jalan-jalan terus ke luar negeri, pasti gara-gara untung jualan laptop ke saya nih. Wah rugi ya saya beli laptop sama si Evi ya, bikin dia jalan-jalan terus ke luar negeri tiap tahun. Kan nggak mungkin seperti itu ya teman-teman ya.
Atau contoh nih, saya pernah usaha buka toko baju batik. Pelangganan saya banyak, kemudian saya bawa keluarga saya, satu keluarga jalan-jalan ke Bangkok. Kan nggak mungkin ya customer-customer langganan saya yang sering beli baju batik bilang, wah ini toko batik ya, kaya gara-gara saya tiap bulan beli baju batik di tokonya dia. Ya nggak mungkin kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi apapun profesinya atau apapun pekerjaannya, selama orang itu bekerja, dia melakukan jual beli, wajar kalau mereka dapat penghasilan. Satu lagi teman-teman, berapa persen komisi yang didapat oleh agen asuransi atau leader asuransi? Ini sudah dihitung oleh pihak perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi juga bukannya baru berdiri 1 atau 2 tahun, tapi sudah di atas 100 tahun teman-teman. Tentu mereka perusahaan keuangan sudah hitung berapa nih yang nggak ngerugiin nasabah, berapa yang nggak ngerugiin perusahaan, berapa angka yang pas supaya orang mau jalanin asuransi dan bener-bener jadi agent profesional. Nah, tugas dari agent asuransi atau leader asuransi adalah sebagai financial advisor. Jadi tugasnya bukan cuman jualan-jualan aja, tapi fungsi utama mereka adalah memberikan edukasi-edukasi terbaik yang benar untuk nasabah-nasabah yang mereka prospek. Agent atau leader asuransi ini harus berikan edukasi-edukasi yang tepat, yang sesuai dengan kebutuhan nasabah dan juga yang sesuai dengan budget dari si nasabah ini sendiri secara profesional. Nah, agent-agent yang profesional juga harus melewati beberapa syarat untuk bisa menjadi seorang agent asuransi. Yang pertama, tentunya mereka harus melewati dulu yang namanya ujian AAJI atau ujian untuk mengambil lisensi supaya mereka boleh menjual polis asuransi. Jadi, agen asuransi profesional minimal harus melewati beberapa proses seperti ujian AAJI, training-training produk, training-training cara berjualan, training-training cara edukasi, supaya mereka nggak jadi agent abal-abal yang cuma incer komisi doang, habis itu closing nasabahnya ditinggal. Kalau sampai kedapetan ada agent-agent nakal yang makanin duit nasabah, yang bawa kabur uang nasabah, yang edukasinya iya-iya aja ya, yang nggak peduli sama nasabah, itu disebut sebagai oknum teman-teman. Yang namanya oknum ya nggak cuma di industri asuransi, di industri manapun yang namanya oknum tetap ada teman-teman. Contohnya nih, seperti dulu saya jualan baju batik, supplier yang jual batik murah, gampang sobek, gampang luntur, dijual harga mahal, dibilang kualitas super, pas dibeli oleh customer baru 1 kali cuci udah luntur, udah sobek. Nah, ini disebut oknum. Tapi karena ada Hari Batik Nasional, nggak mungkin kan orang jadi benci sama semua toko batik atau benci sama semua penjual baju batik. Nah, jadi punya asuransi itu sama seperti kamu punya satu keranjang cadangan yang besar, fungsinya ya buat jaga-jaga supaya aset-aset atau investasi yang udah kamu upayakan bertahun-tahun lamanya dengan susah-susah, dengan jerih payah, dengan keringat, yang tujuannya kalau saat resiko sakit atau kecelakaan datang, kamu nggak rugi secara keuangan dan keluarga juga nggak sampai hidup susah, level kehidupan atau level ekonomi terpaksa drop. Sekali lagi teman-teman, asuransi ini fungsinya bukan investasi, jadi tujuannya ini justru untuk menjaga investasi yang sudah kita upayakan, yang sudah kita kumpulkan bertahun-tahun. Investasi kita ini tetap aman dan gak kepake untuk biaya berobat atau biaya darurat yang harganya cukup mahal. Asuransi ini dibeli untuk memproteksi investasi-investasi yang kita sudah punya. Contoh, kita punya deposito, kita punya reksadana, kita punya saham, kita punya banyak tabungan di bank, atau kita punya usaha. Usaha kita nggak perlu kita jual, deposito kita nggak perlu kita cairkan, rumah atau aset kita nggak perlu kita jual hanya untuk dipakai biaya berobat di rumah sakit. Justru fungsi utama dari asuransi ini untuk memproteksi supaya semua aset atau semua investasi yang sudah kita punyai ini bisa tetap terjaga dan investasi kita nggak ludes gitu aja yang bikin kita tuh bener-bener rasanya sakit hati teman-teman. Yuk belajar tentang asuransi. Kamu bisa konsultasi polis keluarga kamu free, atau kalau kamu mau jadi agent supaya kamu bisa ngerti nih tentang asuransi lebih detail, bisa bantu jagain proteksi keluarga kamu. Kamu bisa hubungi saya ke nomor yang tertera di atas atau japri via sosmed.
Jangan lupa ya follow dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan info-info penting seputar proteksi keuangan pribadi dan keluarga kamu, supaya aset-aset kamu bisa tetap aman dan terjaga jangka panjang. Sampai ketemu di next video teman-teman, bye-bye.